Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurah bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi termulia dan penutup, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bagi keluarganya, para sahabatnya, dan sekalian kita para pengikut setianya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, keutamaan salat malam dan anjurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran pada banyak ayat, dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya tentang besarnya pahala yang diperoleh dari melaksanakan sholat malam. Bahkan ketahuilah, wahai para sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kami memaparkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, bahwa salat yang paling baik adalah setelah salat wajib, yaitu salat malam. Dan hal ini telah menjadi ijma, kesepakatan para ulama. Ayat-ayat tentang keutamaan salat malam dan anjurannya di dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada nabinya yang mulia untuk melakukan salat malam. Antara lain adalah, dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Quran Surat Al-Insyan ayat 25 sampai dengan 26. Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai salat. Quran Surat Kahf ayat 40. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan waktu terbenamnya bintang-bintang, yaitu di waktu fajar. Quran Surat At-Tur ayat 48 dan 49. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memerintahkan kepada beliau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila telah selesai melakukan salat wajib, agar melakukan salat malam. Hal itu sebagaimana terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Quran Surat Asy-Syar ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji para hambanya yang soleh, yang senantiasa melakukan salat malam dan bertahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Al-Jariyat ayat 17 dan 18. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tak ada satupun malam yang terlewatkan oleh mereka, melainkan mereka melakukan salat walaupun hanya beberapa rakaat saja. Al-Hasan Al-Basri pun berkata, setiap malam mereka tidak tidur kecuali sangat sedikit. Dan beliau juga berkata, mereka melakukan salat malam dengan lamanya dan penuh semangat hingga tiba waktu memohon ampunan pada waktu sahur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dan memuji serta menyanjung mereka. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki
yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagian balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Asy-Sajdah ayat 16 dan 17. Ibnu Katsir rahimahumullah mengatakan yang dimaksud dengan apa yang mereka lakukan adalah salat malam dan meninggalkan tidur serta berbaring di atas tempat tidur yang empuk. Al-Alama Ibnul Qayyim rahimahumullah mengatakan, cobalah renungkan bagaimana Allah membalas salat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut, dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan salat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anhu, ia pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat kelak, maka datanglah sang penyeru dengan lantangnya lalu memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk. Kelak nanti akan terdengar suara yang menggelegar yang berbunyi, hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata, hendaknya orang-orang yang lampunya jauh dari tempat tidur bangkit, lalu mereka sedang jumlah mereka sedikit sekali yang bangkit. Di antara ayat-ayat yang memuji orang-orang yang selalu melakukan sholat malam adalah tertuang dalam firman Allah, apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat dari Rabb-Nya. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah kepada beberapa waktu di malam harinya, sedang mereka juga bersujud untuk melakukan sholat. Quran Surat Al-Imran ayat 113. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 64. Lalu tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud mereka. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu syahur. Quran Surat Al-Imran ayat 17. Dan lain sebagainya yang banyak lagi tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran. Barang siapa yang menginginkan pengetahuan yang bermanfaat dan faedah yang banyak, hendaknya menelaah penafsiran ayat-ayat ini dalam kitab-kitab tafsir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat yang paling utama adalah salat wajib, adalah salat yang dilakukan di malam hari. Abu Hurairah rahimahumullah pun berkata, bab keutamaan salat malam selanjutnya yang membawakan hadis dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, seseorang di masa hidup Rasulullah SAW apabila bermimpi menceritakan kepada beliau, maka saya pun berharap dapat bermimpi agar aku ceritakan kepada Rasulullah SAW. Saat aku muda, aku tidur di dalam masjid. Lalu aku bermimpi seakan dua malaikat membawaku ke neraka. Ternyata di neraka aku diperlihatkan berupa sumur yang dibangun dari batu dan memiliki dua tanduk.
Di dalamnya terdapat orang-orang yang aku kenal, dan aku pun berucap, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Ibnu Umar melanjutkan ceritanya. Malaikat yang lain menemuiku seraya berkata, janganlah kau takut. Akhirnya aku ceritakan mimpiku ini kepada Hafsah, dan ia menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, sebaik-baik hamba adalah Abdullah, seandainya ia melakukan salat pada sebagian malam. Akhirnya Abdullah tidak pernah tidur di malam hari sejak saat itu, kecuali hanya beberapa saat saja. Ibnu Hajar berkata, yang menjadi dalil dari masalah ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik hamba adalah Abdullah, seandainya ia melakukan salat pada sebagian malam. Kalimat ini mengindikasikan bahwa orang yang melakukan salat malam adalah orang-orang yang baik. Ia berkata lagi, hadis ini menunjukkan bahwa salat malam bisa menjauhkan setiap hamba Allah dari azabnya yang sangat pedih. Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW selalu melakukan salat malam hingga kedua telapak kakinya pecah-pecah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada Rasulullah SAW pun pernah bersabda, syaitan mengikat di pangkal kepala seseorang darimu saat ia tertidur dengan 3 ikatan yang pada masing-masingnya tertulis, malammu sangat panjang, maka tidurlah. Bila ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka 1 ikatan terlepas, dan bila ia berwudu 1 ikatan lagi terlepas, dan bila ia salat 1 ikatan lagi terlepas. Maka di pagi hari ia dalam keadaan semangat dengan jiwa yang baik. Namun jika ia tidak melakukan hal itu, maka di pagi harinya jiwanya akan kotor dan ia menjadi malas. Ibnu Hajar pun pernah berkata, apa yang terungkap dengan jelas dalam hadis ini adalah bahwa salat malam memiliki hikmah untuk kebaikan jiwa, walaupun hal itu tidak dibayangkan oleh orang yang melakukannya. Dan demikian juga sebaliknya. Inilah yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat dan untuk berkhusyuk beribadah. Dengan bacaan di waktu itu lebih terkesan ke dalam hatinya. Al-Mujamil ayat 6. Sebagian ulama menarik kesimpulan dari hadis ini bahwa orang yang melakukan sholat malam lalu ia tidur lagi, maka syaitan tidak akan kembali untuk mengikat dengan beberapa ikatan seperti semula. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah yang muliakan, yaitu bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menjadi dalil bagi kesepakatan ulama bahwa sholat sunnah di malam hari adalah lebih baik daripada sholat sunnah di siang hari. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, hadis-hadis dan dalil-dalil tentang keutamaan sholat malam dan anjurannya bagi kita umat muslim, Nabi SAW senantiasa menganjurkan kepada para sahabatnya untuk melakukan salat malam dan membaca Al-Quran di dalamnya. Hadis-hadis dan dalil yang mengungkapkan tentang hal ini sebenarnya sangat banyak dan sangat sulit untuk dihitung saking karena banyaknya. Wallahu alam bisawab. Nah, sahabat Taqwa Channel yang dirahmati Allah, terima kasih telah menonton video ini. Kami doakan semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan jika saat ini ada yang sedang sakit,
Semoga Allah segera angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dan semoga senantiasa dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like jika Anda suka, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.